Om Swastiastu, sobat YouTubeku semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman ataupun adik-adik pemula belajar membuat atau mengenal jenis-jenis porosan yang biasa kita pergunakan sehari-hari. Nah, untuk itu kita akan siapkan bahan-bahannya. Ini ada pamor ataupun kapur sirih. Ini sudah saya campur dengan buah atau buah pinang. Ada ini janur dan tentunya daun sirih. Nah, untuk yang pertama saya akan membuat porosan silih asih. Kita ambil base, lalu oleskan campuran pamor dan buahnya seperti ini. Nah, ini bisa dipotong, bisa juga tidak. Seperti ini. Nah, untuk yang kedua saya akan bikin porosan tampelan. Ambil base, lalu diolesi sama pamor yang sudah dicampur sama buah. Kita tekuk, lalu kita ambil daun kayu, kita taruh di sini. Lalu kita semat. Ini namanya porosan tampelan. Kita taruh situ. Selanjutnya kita akan bikin base tubungan. Kita olesi dengan pamor yang sudah dicampur. Ini, lalu kita taruh sejajar. Kita ambil lagi basenya, kita lipat. Selanjutnya ini kita ikat. Ini namanya base tubungan. Ini biasanya digunakan untuk nanding canang tubungan. Selanjutnya saya akan bikin base tulak. Sama seperti tadi, kita tekuk. Ini kita bikin dua.
seperti ini. Nah, sekarang pangkal sama pangkal kita balik. Kalau yang tadi sejajar, ini kita balik pangkalnya. Ada yang hadap ke atas, ada yang hadap ke bawah satu. Selanjutnya kita akan ikat juga. Lalu kita ikat. Seperti ini namanya basi tulak. Selanjutnya saya akan bikin basi tampelan. Nah, untuk basi tampelan sama kita olesi dengan pamor. Lalu kita ambil lagi satu. Lalu yang satu ditekuk seperti ini. Lalu ditempelkan di sini. Kemudian disemat seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan bikin lekesan. Kita ambil basinya, kita oleskan pamornya. Ini kita gulung. Lalu diikat pakai benang tetebus. Seperti ini. Nah, di sini saya akan ulangi. Ini namanya porosan silih asih. Ini biasa dipakai untuk landing cana. Sedangkan yang ini porosan tampelan. Ini dipakai untuk landing Banten. Ini basi tubungan, biasanya dipakai untuk membuat canang tubungan, maka digunakan porosan atau basi tubungan ini. Ini basi tulak digunakan pada saat membuat Banten biokaunan, pakai seperti ini. Ini kalau di tempat saya digunakan pada saat landing suci dan Banten lainnya. Dan ini lekesan dipakai untuk landing Segahan Agung kalau di tempat saya.
Nah, demikian tadi jenis-jenis porosan dan kegunaannya. Tentunya dikembalikan lagi ke DC Kalepatre di tempat kalian masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, komen, like, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.